Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Sepatu kaca, wake up princess. Halo sekawan-sekawati, selamat jumpa kembali dengan Sepatu Kaca. Halo semuanya. Kita mau ngucapin dulu bareng-barengan yuk. 1, 2, 3. Selamat atas kaul kekal selibat awamnya Yurika Agustina. Yeay. Congrats. Selamat. Udah, nih, gue bangetin. Kita pakai video loh. Lu nggak usah tegang begitu. Agak soalnya tadi gue zoom out, gue tiba-tiba hilang, makanya gue panik. Yeay, selamat Kak Yurika Agustina. Thank you. Selamat. Thank you. Jadi tanggal berapa kemarin ya? 5 Juni ya? 5 Juni. Yes, Ya. 5 Juni. Yurika mengucapkan kau kekal selibat awamnya. Yeay. Amin. Secara ya, kemarin kan gue sendiri yang gak datang nih. Gue pengen dapat cerita nih di event itu. Di event itu ngapain, apaan aja sih? Gue cuma memantau dari jauh. Gue lihat sih bunga kawinannya heboh banget sih. Bunga kawinan, bunganya heboh seperti bunga kawinan Live maksud streaming gue. ya? Gue nggak bisa Live streamingnya dari ya? bunga sampai beberapa hari. Padahal gue nggak suka warna ungu loh. Itu bagus ya bunganya beneran. Iya. Coba dong Cakep banget sih. diceritakan sedikit eventnya apa dan apa yang kalian rasakan di event itu. Dari siapa dulu ya? Dari Yurika dulu lah. Dari kamu bintang Yang punya hajat. dari starnya dong. Bintang starringnya. Gue mesti mulainya dari mana nih? Dari Perasaan lu pas event itu. perasaan gue pasti happy lah ya, karena berasa dapat hadiah besar gitu ya, hadiah besar dari Bapa di surga, hadiah besar dari gereja, hadiah besar dari komunitas ya, dimana 5 Juni kemarin tuh nggak akan terlaksana kalau misalkan komunitas sendiri yang bukan cuma mendukung sebenarnya komunitas itu dari awal sampai akhir, karena ide awal gue tuh kan simple aja gitu, cuma mau mengucapkan kaul kekal pasti harus ada imam dan harus ada ekaristi. Nah tapi habinya Anas nih tiba-tiba, wah ini mesti dipestain nih. Waduh pas gue baca gitu, wah ini serius nih kayaknya. Tiba-tiba menjadi sesuatu yang seperti sebuah celebration gitu. Ya gue sih senang-senang aja gitu, dan kemudian akhirnya kalian lah nyiapin baju lah, cariin penjahit lah, cariin bahan lah. Wah pokoknya jadi heboh gitu, tiba-tiba menjadi seperti itu kan kejadiannya tuh kan seperti pembukaan proklamasi kan ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu 2 minggu loh kalau gue pikir-pikir, dari pertengahan Mei waktu itu gue share kan, ketika itu tiba-tiba semua menanggapi gitu dari komunitas dan semuanya diperlancar gitu. Itu juga gue bingung gitu, surat permohonan ke Bapak Uskup diterima, lalu semuanya 5 Juni. Tapi karena itu gue mau share kenapa 5 Juni dulu kali ya. Karena 5 Juni itu pertama buat gue punya arti yang luar biasa, karena gue tuh baptis, kemudian menerima sakramen Krisma, dan juga menerima komuni pertama itu 5 Juni tahun 1983. Nah karena itulah pada waktu awal-awal Mei itu gue tuh tergerak gitu, kayak dapat satu dorongan gitu untuk ngeliat surat baptis gue gitu. Nah ternyata 5 Juni 83, terus gue cek dong kan itu pertengahan Mei itu ya. Nah 5 Juni ini ternyata Pentakosta gitu. Waduh,
itu kan spiritualitas gue gitu ya. Karena itulah terus gue share gitu kan ke komunitas, dan ternyata komunitas tuh menyambut gitu dengan begitu sukacita. Ya gue jadi double lah sukacita gue gitu. Tapi dalam prosesnya ya dak dikduk juga. Jadi gue agak-agak merasakan, oh ternyata orang kalau menikah tuh kayak begini ya dak dikduknya ya. Kira-kira gue bakal kesandung gak gitu ketika berjalan masuk gitu di kapel. Lalu kira-kira acaranya bisa hujan gede atau enggak. Dan gue bersyukur sampai hari ini itu kayak mimpi gitu. Ternyata semuanya itu tiba-tiba kayak udah tertata sampai semuanya berjalan dengan baik. Ya itu puji Tuhan banget lah. Itu sih, itu kenapa 5 Juni gitu. Nah yang lain gue gak tahu tuh gimana ceritanya itu. Pinky Winky pada hari itu silakan bercerita juga. Dan udah ketawa lu. Iya. Gue takut sinyal gue off habis ini soalnya. Kalau gue ikutin acara Eureka ya, 5 Juni itu perasaan yang pertama muncul tuh terharu sih, gitu. Yang kedua sih bangga, 2 perasaan itu sih yang muncul. Karena menurut gue ya, kalau misalnya kayak panggilan kan banyak gitu ya. Kalau orang bukan berarti kalau datang ke kawinan yang biasa itu nggak terharu dan nggak bangga gitu, bukan. Cuma kan itu event yang sering ya. Panggilan perkawinan itu yang paling banyak diminati, yang paling banyak dilakukan umat gitu. Sedangkan panggilan yang satu ini begitu unik dan juga sedikit gitu. Sehingga apabila ada eventnya yang begitu sakral, yang begitu indah, itu lebih touchy banget gitu. Jadi buat gue itu walaupun gue tidak mengalami panggilan itu, tapi melihat Eureka melakukan itu, kok gue sangat terharu dan bangga gitu ya. Itu sih perasaan yang muncul saat itu sih. Iya, gitu. sama sih. Gue juga terharu juga ya, maksudnya kan kita juga sama-sama ngikutin Eureka ya, tiap tahun kan dia mengucapkan kaul sementara tuh selibat awamnya di komunitas kita kan. Terus tiba-tiba dia kemarin berani gitu memutuskan, gue mau kaul kekal gitu kan. Ya waktu denger sih ya kita gegap gempita aja ya mau menyambutnya gitu, wah kawinan gitu, kita seru-seruan gitu. Cuma pas di acaranya nih, pas di eventnya, gue sih lebih banyak terharu sih sama si Mbak Chen kan. Gue terharu dalam arti apalagi lihat prosesi masuknya gitu ya, walaupun agak ngebut sih, cuman pas ngeliat tuh, wih, Eureka dengan baju putihnya Dia gitu. menggunakan sepatu Keds-nya Mbak dengan sangat baik. Iya Mbak, dia kalau pakai sepatu hak pasti nggak bisa secepat Bisa itu aja. Mbak. Gue kasihan sama yang di sepatu belakang. Kalau gue jalan pelan-pelan mereka mati gaya. Jadi dia masuk dengan baju putihnya gitu ya, bukan gaun panjang yang berlayer-layer gitu, tapi dia dengan anggun lah gitu ya, dengan baju putih gitu, terus pakai sepatu Keds ya, sepatu sneakers. Jadi terus di belakang itu romo-romo, pas hari itu kan memang warna ibadat kan merah ya, jadi di belakang merah-merah. Oh iya, merah putih ya. Ya ada Romo Andang, Romo Edi sama Romo Hari yang jadi moderator kita gitu kan. Itu tuh ngeliatnya tuh terharu banget gitu ya. Terus udah gitu, itu satu ya momen haru. Apalagi lagunya bagus banget itu. Apa judulnya? My first love My is First Love Jesus. is Jesus. Dan yang nyanyiin juga suaranya bagus banget. Kemudian yang momen yang kedua adalah waktu Eureka ngucapin janjinya tuh kaulnya pas di konsekrasi ya. Itu gue setelah konsekrasi anak domba Allah. Mengharukan pakai keder ya, gue mencoba nge-shoot pakai handphone gue sampai tremor. Pas lihat hasilnya, tebel banget ya, gue kenapa goyang-goyang gitu ya, saking emosional gitu. Itu sih yang gue rasain gitu, maksudnya ini sesuatu yang baru pertama kali juga gue alami gitu ya, ada temen deket yang menjalani kaul kekal ini, terus kita juga merayakannya dengan sukacita gitu. Terus ya gitu sih, juga semangat sih, kita juga semangat menantikan kiprah-kiprah Eureka setelah ini. Yeay. Kalau gue jujur aja nih ya, pas lagi acaranya gue nggak sempet terharu. Gue kepanasan. Iya, gue ngebayangin. AC kurang bekerja ya. Gue kepanasan, terus gue harus duduk tegak karena ya ceritanya kan bridesmaid ya, masa duduknya. Jadi gue kepanasan, nggak boleh terlalu banyak bergerak. Jadi gue nggak terlalu memperhatikan, gue cuman dengerin ada kijang-kijang meloncat dari satu
ke gunung lain lah, apalah, gue cuma dengerin, gue cepetan deh kelar nih, gue bilang kan, gue udah menetes kepanasan. Tapi gue terharunya pada saat nonton YouTube ulangan. Karena memang itu kan udah lebih ambil pakai handphone yang adem di kamar gue ya, benar-benar melihat gitu kan. Jadi memang itu sih gue emang betul sih pas wow-nya memang beda banget ya sama yang kita biasa dengar. Bukannya yang biasa dengar kehilangan kekuatannya, sama-sama kuat lah orang namanya wow kan. Tapi ya beda gitu. Tapi yang satu lagi sih gue happy dari awal ya, dari keriuhan kita gitu, maksudnya menciptakan suatu yang aneh-aneh lah, berusaha untuk sampai kita ke geran gitu, mau jalan bridesmaid gitu ya, boleh gitu kan, mau nyiapin handbook gitu kan, saking serunya. Keseruan itu sih yang gue berasa gue belum pernah alami gitu, karena kan kalau married ya waktu bridesmaid ya kita kenal lah ya, jadi bridesmaidnya Cincin waktu itu gitu kan, hamil juga gitu kan, tapi beda kan ini kan situasinya. Dan emang gue mungkin karena gue tipe orang yang nggak suka ya contohnya kayak gue liburan gitu, semakin gue pergi ke tempat yang orang banyak datengin tuh gue semakin males foto-foto gitu, karena ini, tapi kalau belum pernah tuh kayaknya gue bangga gitu, maksudnya termasuk gue bangga dengan komunitas kita sih yang selalu terbuka dengan berbagai hal yang baru. Mungkin sebenarnya ini bukan hal yang baru sih, cuman ya termasuk dalam tanda kutip baru, karena sebelumnya Rika gue juga dengar ada beberapa yang sudah melakukan hal ini juga gitu. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi mungkin karena kita bersama-sama punya satu tujuan untuk mempromosikan panggilan ini supaya lebih banyak orang muda, khususnya yang single, juga tahu bukan hanya panggilan menikah dan nggak menikah, tapi nggak menikahnya juga yang biarawan biarawati, tapi juga ada yang lain. Itu sih kalau gua. Wah, yang belum pernah lihat mungkin ya bisa ya tadi menyaksikan di YouTube ya. Kayak gue juga kemarin kecapnya tuh di YouTube. Cuma ya I wish I was there, oke? Amin. We miss you, Nas. Iya, kalau denger aslinya, apalagi gitu sama-sama pakai baju pink terus pakai sneakers gitu ya. Pakai sepatu cats. Yang heboh juga kan nentuin bajunya Yurika, baju hitam. Orang Yurikanya lagi retret, kebayang nggak? Yurikanya lagi retret pribadi, makanya gue nanya nih Yurika akses handphone nggak ya gitu. Sebenarnya kita nanya bajunya ini, kita nyariin semua gitu. Tiba-tiba grup model baju. Kalian sumbang model-model baju gitu, jadi bikin gue juga gampang gitu untuk memutuskan yang mana nih modelnya. Kalau enggak gue juga bingung model baju kayak apa. Akhirnya semua di grup ini ya menikah. Menikah. Amin. Nah sekarang nih sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ya, mungkin dari tadi kita ngobrol-ngobrol, kita kasih selamat, kaul kekal, selibat awam. Sebenarnya selibat awam tuh apa sih, Kak Rika? Oh iya. Selibat awam itu yang pasti bukan biarawan, bukan biarawati, bruder, suster, ataupun apalagi imam ya. Karena selibat awam itu nggak tinggal di dalam biara, dia hidup seperti awam pada umumnya, hidup dalam dunia yang sekuler gitu ya. Terus dia juga nggak masuk dalam ordo, kongregasi atau tarekat. Jadi di belakang nama gue tuh nggak ada tuh misalkan title ordo apa gitu ya. Nah, tetapi selibat awam ini adalah sama gitu, seperti semua awam pada umumnya, hanya kemudian dia mempersembahkan seluruh hidupnya itu dalam hidupnya itu kepada Kristus, sehingga kalau buat gue perempuan maka Kristus adalah mempelai pria gue gitu. Nah sebenarnya semuanya ini kan kalau yang udah belajar teologi tubuh kan bahwa tubuh kita itu nanti ada tubuh kebangkitan. Nah kitab suci kan bilang tuh bahwa dalam tubuh kebangkitan itu tidak kawin dan tidak dikawinkan, sehingga kalau kita mau melihat tubuh kita nanti pada waktu kebangkitan di akhir zaman, maka lihatlah mereka yang selibat gitu, baik yang religius maupun yang awam. Jadi gue ini adalah orang-orang yang selibat ini adalah menunjuk nanti kepada
tubuh kebangkitan itu. Sebenarnya di seluruh dunia itu kalau yang gue ikutin ya, yang dari hasil yang gue tahu ya, mungkin ada lebih ya. Sekitar dari 5.000 selibat awam. Artinya yang tidak masuk di dalam ordo atau tarekat gitu ya. Dan paling banyak tuh di benua Eropa dan juga Amerika. Di Australia udah mulai. Nah di Indonesia juga sebenarnya udah banyak gitu. Beberapa orang yang udah gua kenal juga selibat awam juga. Cuma mungkin untuk awam kebanyakan kalau bilang kata selibat maka langsung mereka berpikir oh ini menjadi biarawan atau biarawati, padahal mah enggak, ya awam biasa gitu. Oh, berarti itu juga salah satu panggilan. Kan Iya, panggilan, betul. panggilan itu berarti nggak cuma menikah atau jadi biarawan biarawati, tapi ternyata ada selibat awam nih ya. Ada pilihan lagi ya. Selibat Selibat. cuma ada yang awam ataupun ada yang religius. Nah ini mungkin yang jarang banget kita tahu ya, kalau orang belum tersentuh dengan bahan TOB atau apa, mungkin orang nggak tahu. Jadi orang tuh taunya kalau cewek cowok ya lu harus menikah aja, mungkin begitu kali ya. Sebenarnya justru selibat ini paling tua ya, karena kalau kita tahu perawan Maria, dia itu kan selibat awam ya, dia bukan seorang, dia nggak ada ordonya lah pasti ya Bunda Maria, tapi dari usia muda Bunda Maria itu sudah begitu mengasihi Allah sehingga dia mempersembahkan hidupnya kepada Allah, jadi dia seorang selibat awam begitu. Nah kita, nama baptis gue Santa Cecilia, dia juga adalah seorang selibat awam karena dia waktu dipaksa orang tuanya untuk menikah dia nggak mau, karena dia mau mempersembahkan hidupnya untuk Kristus gitu. Karena buat Cecilia bahwa Kristus itulah mempelai lelakinya gitu. Nah kayak Santa Katarina dari Siena, sebelum akhirnya dia masuk ke ordo ketiga dari ordo Dominikan, sebelumnya dia juga hanya selibat awam biasa. Bahkan pendiri biara Ursulin juga ya, Santa Angela Merici juga awalnya adalah selibat awam sebelum akhirnya ketemu dengan banyak selibat, akhirnya kemudian membentuk sebuah ordo atau sebuah kongregasi gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gue kayak ini ya, kayak analis kayak wartawan. Belum lu bertanya, mungkin yang lain juga ada yang mau share atau menanggapi, boleh juga tuh. Nanggapi soal selibat, agak pernah gue. belum pengalaman. Kurang Itu aja. Waktu belum laku mah gue bukan selibat, gue single. Sombong. Bukan. Namanya nggak pernah gue menyebut diri gue selibat. Karena memang panggilan lo adalah menikah. Ya, gue udah single belibet lagi. Bukan selibat. Kayak kalau dibilang jadi romo atau apa pasti langsung nolak gitu. Oh enggak gitu. Kan gue pengen nikah gitu. Iya, benar. Tapi lu percaya nggak? Tunggu bentar. Ini ada cerita lucu nih. Waktu gue habis retret SMP, itu gue pulang, gue inget banget tuh di Wisma Samadhi. Gue kepikiran lu jadi suster lu. Terus udah gitu gue mikir nggak sampai setengah hari, paling cuma 2 jam. Gue menyerah sama diri gue sendiri. Itu mah bukan selibat, sekelibat. Kalau 2 jam doang mah sekelibat. Hanya bertahan 2 jam saja. Iya, bukan sekelibat. Panggilan paling pendek. Panggilan halusinasi gue rasa itu. Boleh nanya nggak? Gue pengen nanya. Pilihan ya, ini kan pilihan. Eureka itu apa sih yang membuat lo awalnya memilih panggilan ini gitu? Maksudnya apa sih turning point-nya atau apa gitu? Maksudnya tuh lagi berdoa di kapel, apalagi duduk-duduk di pantai gitu, tiba-tiba gue pengen jadi selibat gitu, pengen tahu aja. Iya, jadi awalnya tuh gue tertarik dengan sosoknya Santo Yohanes Paulus II waktu gue ikut World Youth Day tahun 2000 gitu.
Nah, gue terpesona lah gitu ya dengan kebapaannya beliau, lalu gimana proud to be Catholic ketika ikut event itu, sehingga gue mulai cari lah tulisan-tulisan dia. Dan ditambah pada waktu itu juga teman-teman seangkatan gue udah pada nikah semua gitu. Nah, pada saat itu juga kemudian mereka juga bilang gitu, kalau memang panggilan lu itu menikah, lu ya maksudnya jangan diperlama. Nah, dalam hati gue gimana memperlama gitu. Pertama, gue pengen untuk cepet-cepet nikah juga enggak. Lalu yang kedua, gue juga mencari gitu suami juga enggak. Dan gue enjoy aja gitu jadi lajang gitu ya, jojoba gitu. Sehingga akhirnya gue terus pada waktu gue menemukan tulisan itu, nah di situ gue ketemu tuh yang tadi gue bilang teologi tubuh. Tapi kan baru sekelibet, tadi yang dibilang sekelibet gitu 2 jam aja gitu ya. Nggak sampai gue dalemin, sampai akhirnya terus dikasih tugas kan komunitas untuk mempromosikan teologi tubuh. Nah, gue ngajar tuh sesi manusia eskatologis gitu. Nah, waktu gue baca sesi itu menarik banget buat gue secara pribadi. Mungkin orang lain membacanya biasa aja gitu. Tapi kalau buat gue kok ternyata selibat Terdekat gitu ya, dengan hati kerajaan kita. Allah gitu. Gue pikir-pikir gila puluhan tahun gue single kayak si Anas bilang gitu. Ternyata ini bisa menjadi sebuah tanda dan sarana nih gitu untuk demi kerajaan Allah menunjuk pada manusia kebangkitan. Nah itu gue jadi excited gitu bahwa ternyata gue bukan cuma jojoba, sekarang gue menjadi seorang lajang yang selibat tetapi demi kerajaan Allah. Nah demi kerajaan Allah itu yang bikin gue on fire gitu. Biasa ya, luar biasa. Padahal gue kayaknya belajar hal yang sama ya, Li. Kita Iya itu gue bilang itu sama dia doang yang berputar. Jadi kalau yang dibilang Paus Fransiskus bahwa selibat itu adalah gift gitu. Nah gue merasa ya gue nggak boleh sombong, tapi gue merasa ini juga adalah hadiah gitu dari Tuhan gitu. Dimana cewek-cewek lajang yang lain mungkin kalau belum nemu suami dia bisa merana atau gini, tapi kalau gue malah gue pengen memberi makna gitu. Kelajangan atau selibat gue ini demi kerajaan Allah itu aja sih, tapi itu karena memang panggilan gue. Kalau dilihat ya dalam perjalanan hidup gitu. Ini dong. Jojoba apa sih? Jomblo bahagia. Jomblo bahagia. Bahagia dari tadi kok jomblo bae atau jomblo apa sih? Bahagia asal jangan bahaya. Jomblo bahaya. Bukan jomblo bahaya, jomblo Coba. Bager-bager. Nah, sekarang gue mau nanya. Kan lu udah menemukan panggilan itu tuh ya, selibat awam. Terus pertanyaan gue, kenapa sampai dikaul kekalkan? Iya tuh. Oh, kepikiran gitu ya dikaul kekalkan. Kok lu kepikiran sih dikaul kekalkan? Kayak sama kalau misalkan cowok pacaran dua-dua, kenapa harus disakramenkan? Ya sama sebenarnya gitu. Pacaran aja terus gitu sampai tua gitu kan. Tapi kan memang itu adalah sebuah sakramen kalau buat yang perkawinan gitu ya. Yang selibat juga sama gitu, bahwa saya mau mengatakan bahwa hidup gue ini gue mau persembahkan kepada Kristus. Kan itu juga ketika mengucapkan kata-kata gitu lah. Kata-kata itu kemudian menjadi sebuah kaul gitu. Jadi sama sebenarnya. Kalau dalam perkawinan itu ada sebuah upacara begitu ya. Nah, sama juga orang yang mengucapkan kaul juga sama. Kalau selama ini kan tiap tahun gue ngucapin kaul sementara itu kan di komunitas. Nah, karena ini kekal, berarti ya sampai gue selesai hidup gitu ya. Ya itu makanya menjadi sebuah acara yang spesial lah kemarin itu. Dan buat semua sih. Dan ditayangkan secara global ya. Gue rasa kalau nggak kekal juga komunitas nggak se-excited itu sih gue rasa. Gitu. Jadi sebenarnya lu tuh udah kaul sementara tuh. Udah 7 tahun, kayak, iya. Kayak perjanjian kontrak doang ya. Ada masa. Iya, kalau gue waktu gue pikir-pikir bahwa yang lalu-lalu tuh kalau sebelum kekal ya gue pikir kayak hidup bersama gitu, tetapi bukan sebuah sebuah perjanjian gitu ya, sebuah covenant gitu, iya. Tapi sekarang apa bedanya perasaan lu dari yang kemarin, yang sementara, terus apa bedanya setelah tanggal 5 Juni? Bedanya, sorry putus. Apa Kayak yang dibilang sama VCAP ya, yang lebih kuat itu adalah
kemerdekaan gitu ya. Kemerdekaan itu lebih daripada ini adalah sebuah hadiah keberanian gitu. Karena gue rasa mungkin banyak juga orang-orang muda di luar sana yang sebenarnya tertarik atau mungkin tergerak atau tersentuh juga, tetapi kan lebih pada takut gitu ya, perasaan takut kira-kira nanti nggak pasti atau gimana. Tapi gue bersyukur bahwa terutama dalam waktu retret juga ya, kok ada keberanian itu. Nah, kemerdekaan gitu, bahwa ya sekarang udah benar-benar merdeka gitu ya, bahwa benar-benar menjadi mempelai Kristus gitu. Yang kemudian perasaan lain ya sukacita lah gitu ya. Karena sekarang yang selama ini gue nyanyi My First Love is Jesus, I Give You My Heart, whatever, dengan lagu-lagu itu sekarang gue hidupi gitu. Nah itu kan membawa sukacita juga. Nah perasaan lain adalah rindu gitu ya, rindu terus ketemu Yesus dalam perayaan Ekaristi gitu ya, pujian, penyembahan. Nah nggak kebetulan juga kan moto gue Cantare Amantis Est, jadi senang nyanyi lah, senang puji. Artinya apa itu? Artinya apa tuh? Artinya adalah Cantare Amantis Est itu adalah singing is a lover's thing. Jadi orang yang jatuh cinta atau orang yang mencintai itu pasti karena dia suka cita dia akan menyanyi gitu. Jadi Cantare Amantis Est. Dan kebetulan kan ya itu salah satu bagian dari cara gue berdoa, pujian, penyembahan gitu. Jadi lebih damai gitu ya, lebih ada ketenangan, itu sih lebih perasaan-perasaan yang positif gitu. Tapi ya gue berharap gue tetap bisa menjaga gitu sampai ke depan, itu yang paling penting. Makanya mohon doakan juga buat yang kalau teringat. Pasti. Mau nanya, agak-agak mundur nih. Waktu retret ada perasaan ragu nggak? Ada. Ya. Perasaan ragunya karena belum dapat tempat. Ini sebenarnya jadi gak sih gitu tanggal 5 Juni gitu ya. Atau jangan-jangan kan gini, waktu gue mau berangkat tiket itu gue yakin banget gitu tanggal 5 Juni gitu kan ya. Sehingga pada waktu itu terus gue yakin gitu. Tapi kemudian pada waktu retret, kok selama ini gue nggak berpikir jangan-jangan bukan 5 Juni gitu. Jangan-jangan itu cuma maunya gue gitu kan. Jadi keraguan seperti itu. Sama keraguan yang lain adalah persis juga seperti pada waktu mau awal ngucapin dulu kaul sementara yang pertama gitu. Bahwa nanti siap gak gue kalau misalkan gue tua, gue lansia gitu. Nah gue bersyukur gitu bahwa selalu firman Tuhan ya, sabda Tuhan itu selalu menghibur gitu. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Wah keren banget gitu ya. Sampai masa putih rambutmu aku akan tetap menggendong kamu. Wah happy banget gue denger gitu. Kebetulan gue juga udah putih rambutnya. Ya, aku mau menanggung kamu. Jadi gue rasa ya dalam karunia selibat ini adalah Allah itu jauh lebih pede gitu ya, lebih yakin gitu dengan diri kita daripada kita sendiri yakin gitu dengan pilihan yang kita buat. Karena itu buat gue sih, buat teman-teman mungkin ya orang-orang muda yang memang sekarang sedang discern ataupun concern dengan panggilan hidupnya, banyaklah kenal-kenal membaca atau merenungkan dari sabda Tuhan. Karena itu dalam masa-masa seperti itu tuh Roh Kudus bisa pakai sabda Tuhan itu untuk berbicara gitu dalam hidup kita gitu. Oke, wow. Gue dengerinnya juga sampai Ya. iya, sampai terharu juga, sambilan mikir juga. Gue yakin deh di sini teman-teman juga pasti sambil denger nih pasti sambil kepikiran sesuatu, kepikiran insight atau apa yang mungkin kalian dapat. Mungkin boleh di-sharein. Siapa yang mau mulai duluan? Oh kita maksudnya? Iya kita. Gue pikir yang mendengar. Supaya yang mendengar juga. Kalau yang mendengar mungkin bisa komen nanti di YouTube. Di YouTube kita. Siapa duluan? Gue mikir dulu. Gue kalau nggak gue. Gue pikir dengerin cerita pas segala macam ini kan merefleksikan juga ke panggilan hidup kita semua ya. Gue tadi ngebayangin loh kok kayaknya sama-sama mirip gitu ya. Bagaimana kita harus mencari panggilan dan ternyata panggilan itu harus kita cari bukan demi orang tua,
bukan juga demi konten di Instagram, bukan juga demi apapun gitu ya, demi apapun tapi yang terutama nomor satu adalah demi kerajaan Allah. Nah itu yang tadi gue denger Yurika ulang-ulang terus. Jadi itu waktu dia tadi ngomong kayak gitu ya, gue jadi mikir, gue ini sudah dalam pernikahan, sudah menjawab panggilan Tuhan dalam pernikahan, apakah gue menjalankan panggilan ini demi kerajaan Allah? Gue jadi bertanya seperti itu. Dan mungkin buat teman-teman yang single juga, yang saat ini sedang mencari panggilannya, itu kata kunci loh. Panggilannya itu harus demi kerajaan Allah, bukan demi untuk memenuhi keinginan orang tuaku gitu. Jangan-jangan bukan itu, demi untuk memenuhi karena pacar gue udah ngebet gitu. Jangan-jangan bukan itu gitu loh. Tapi apakah lu menjawab panggilan itu demi kerajaan Allah? Kalau gue itu yang gue dapat dari tadi obrolan Yurika. Silakan yang lain. Oh iya, disclaimer juga bahwa kerajaan Allah itu bukan nunggu nanti ya, tapi yang sekarang nih yang kita hidupi ini hari ini gitu. Cakep. Silakan yang lain. Kalau gue berpikirnya bahwa even sesudah tanggal 5 Juni itu kan kita punya grup WA kayak panitia kecil gitu kan. Di situ masih banyak aja komen-komen yang masuk gitu kan. Ada yang tetap menyelamati, kemudian ada yang merasa terinspirasi gitu. Nah dari situ gue merasa bahwa apapun panggilan kita, baik menikah, baik selibat gitu kan, selibat awam maupun bukan selibat awam gitu. Itu tuh kita semua ada punya panggilan untuk bisa maksudnya menginspirasi orang-orang yang belum merasa meyakini panggilannya gitu. Jadi buat kita-kita yang udah merasa nih, yang udah merasa tahu panggilannya dan sudah menjalani panggilannya baik yang menikah maupun selibat, dalam hal ini Yurika gitu, kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain yang masih mencari panggilan itu. Amin. Gitu sih kalau gue. Ya, betul. Kalau gue mungkin buat yang denger nih ya, buat sekawan-sekawati nih, kalau masih bingung panggilan hidup gue apa gitu ya, mungkin perlu dicoba sih selibat awam. Paling nggak nyoba hidup selibat gitu ya. Kayak Yuri kan waktu itu kan awal-awal juga selibat kaul sementara gitu ya. 7 tahun malah. Sampai 7 tahun, tapi awalnya kan nyoba gitu. Ternyata teman-teman kita juga kan di komunitas ada kan beberapa yang nyoba setahun, ada yang lanjut masuk ke biara gitu ada yang kan, pacaran, akhirnya menyadari bahwa ternyata panggilan gue bukan selibat. Habis itu nggak lanjut kaulnya, dapat pacar kan gitu ya, karena udah lebih yakin gitu. Mungkin sebelumnya pacaran apa enggak ya, aduh tapi gue kepengen nih melayani Tuhan gitu kan ya. Mungkin sebenarnya kayak tadi Anas dan Chen bilang gitu, bahwa kalaupun lu menikah ya lu juga bisa sambil untuk demi kerajaan Allah itu, untuk melayani Tuhan gitu. Jadi kalau buat sekawan-sekawati sih yang masih galau-galau gitu, menurut gue cobain aja hidup selibat. Soalnya kan kalau nyobain hidup pernikahan nggak mungkin kan, kalau nggak cocok kan kita nggak mungkin mundur ya kan. Kalau hidup selibat, nyobain hidup selibat kan, kalau ternyata nggak cocok ya udah kita mundur aja gitu sih. Tadi gue nambahin tips-tipsnya tadi yang Mbak Afi, terus Anas tadi ya, gue rasa juga salah satunya adalah ngobrol ya, menambah wawasan ya. Karena selama ini mungkin karena kita lahir dari pasangan suami istri, terus hidup dalam keluarga, panggilan pertama yang kita tahu adalah panggilan berkeluarga. Dan dalam perjalanannya mungkin kita pikir cuman itu satu-satunya cara hidup gitu, untuk happy gitu. Tapi gue selalu percaya Tuhan menciptakan kita masing-masing di dunia ini itu punya misi dalam hidup kita gitu. Dan tugas kita adalah mencari apa misi Tuhan dalam hidup kita yang membuat kita happy. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu karena mau kita happy, bukan karena lagi iseng di Taman Eden jadi enggak begitu gitu. Maksudnya Tuhan pasti mau kita happy, oleh sebab itu kita juga mesti ambil langkah ya. Tadi Mbak Afi udah kasih tips, misalnya coba selibat dulu setahun, misalnya contoh cari komunitas yang juga bisa memfasilitasi itu. Lalu ngobrol juga cari pasangan suami istri yang happy, jangan pasangan suami istri yang bentar lagi ada piring terbang gitu.
bentar lagi mau bubar gitu, cari juga jomblo yang pelayanan gitu, yang happy juga di dalam Tuhan, yang berbuah, kita ngeliat karya-karyanya, buah-buahnya, dan tanya ke mereka apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan dalam menghidupi itu semua gitu, karena nyokap gue selalu bilang yang namanya panggilan itu nggak enak katanya. Tapi dari yang nggak enak itu akan selalu membawa buah yang limpah, dia bilang itu kalau emang kita benar-benar menjalani panggilan Tuhan gitu. Nah itu yang kayak gitu kan mesti tadi Rika bilang salah satu adalah langkah keberanian untuk mencoba. Nah itu juga satu poin yang gua menambahkan untuk sekawan-sekawati di sini. Mungkin kalau ada yang mau ngobrol bisa hubungi Kak Yurika sekarang, dia kan harus berbagi terus tentang apa yang ada dalam hidupnya sampai hari ini gitu. Silakan menghubungi Kak Rika juga gitu untuk salah satu narasumber, satu teman ngobrol lah untuk mencari wawasan itu. Itu dari gue. Kalau yang mau kawin silakan hubungin Kak Lia. Ya. Atau Kak Chen atau lebih banyak pasangan pacaran putus sama gua sama Riko daripada kawin. Sama Lia aja. Lia lebih banyak asam garamnya. Kita punya spesialisasi masing-masing soalnya. Ya betul. So, jadi kita mau ngajak semua sekawan-sekawati nih, terutama sekawati, kita mau bangunin mereka, kita dengan bilang apa? Wake up, princess! Wake up, princess! Panggilanmu terus Find your vocation. ya, Amin. terus menjadi bahagia ya seperti tujuannya Yesus, tujuannya Allah menciptakan kita. Men. Ya, sampai jumpa lagi di podcast kita yang akan datang. Dan stay safe. Bu, kenapa ya bahasa Inggris kenapa belibet hari ini? Nah, Bye. Itu lo mesti bahasa Kroasia. Oke. Oh iya benar. Bye. Bye. Dah. dadah. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.